Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Wafiroh dari PAID yang akan mewakili kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang sebab dan syarat. Dari pengertian hukum madhi terbagi menjadi sebab, syarat, dan madhi. Namun sebagian ulama memasukkan sah, batal, dan rukhsah sebagai bagian dari hukum madhi. Sebab secara bahasa berarti yang dapat menyampaikan kepada apa yang dimaksud. Sebab menurut jumhur ulama adalah sesuatu yang jelas batas-batasannya, yang oleh Allah dijadikan sebagai tanda bagi adanya hukum. Berdasarkan dua hukum, ada dua esensi yang terkandung di dalamnya. Mengenai sebab terbagi menjadi dua, yaitu sebab berada di luar batas kemampuan mukallaf dan sebab yang berada di dalam batas kemampuan mukallaf. Kesimpulannya ialah bahwa kerusakan yang timbul dari sebab yang ditetapkan syara yang sebenarnya bukanlah timbul dari sebab itu sendiri, tetapi timbul dalam sebab yang lain dan bersamaan dengan itu. Yang kedua adalah syarat. Para ahli memberikan definisi yang berbeda terhadap syarat dalam bentuk perbedaan yang tidak begitu berarti. Dari satu sisi, syarat sama dengan sebab, yaitu bahwa hukum tergantung kepada adanya, sehingga bila tidak ada syarat, maka pasti hukum pun tidak ada beda halnya dengan sebab. Keberadaan sebab menuntut adanya hukum, tetapi adanya syarat belum tentu menuntut adanya hukum. Oleh karena itu, ulama usul fikih mendefinisikan syarat sebagai sesuatu yang tergantung kepada adanya hukum, dan pasti jika tidak ada syarat, maka tidak ada hukum, meskipun dengan adanya syarat tidak otomatis akan adanya hukum. Syarat itu ada 3 bentuk, yaitu syarat akli, syarat adi, dan syarat syar'i. Dengan demikian, syarat itu ada 2 macam, yaitu syarat sebagai pelengkap sebagai sebab, syarat sebagai pelengkap bagi hukum dan musabab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khotim Munawir. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang hukum wad'i. Yang ketiga adalah mani. Mani itu dari segi bahasa berarti penghalang dari sesuatu. Sedangkan secara istilah yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Dari segi sasaran yang dipengaruhinya ada 2 macam manik, yaitu manik yang berpengaruh terhadap sebab. Dalam artian adanya manik mengakibatkan sebab tidak dianggap berarti lagi. Yang kedua, manik yang berpengaruh terhadap hukum. Dalam arti menolak adanya hukum meskipun ada sebab yang mengakibatkan adanya hukum. Selanjutnya, manik yang berkaitan dengan hukum taklif itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, manik yang tidak berpengaruh, ya tidak mungkin berkumpul, maksudnya tidak berkumpul bersama dengan tuntunan taklif, yaitu penghalang yang berkaitan dengan hilangnya akal dalam bentuknya. Yang kedua, manik yang mungkin berkumpul dengan asal taklif. Ini dibagi pula menjadi 2. Manik yang tidak mengangkat asal taklif, tetapi mengalihkan dari tuntunan pasti kepada kemungkinan adanya pilihan antara melakukan atau tidak. Yang kedua, manik yang tidak mengangkat asal taklif, tetapi hanya mengangkat sifat keharusannya dan beralih pada hak berdosa dan tidak menyalahi taklif. Semua bentuk rukhsah termasuk dalam bentuk ini. Manik ditinjau dari segi tidak sengajaannya itu dibagi menjadi 2. Manik yang termasuk lingkup tuntunan taklif, baik dalam bentuk perintah atau larangan atau keizinan. Hukum ini tergantung pada tidak adanya manik. Yang kedua, manik yang terpengaruh dalam lingkup hukum wad'i. Dalam hal ini tidak ada kesengajaan bagi syari' untuk menghasilkannya dari
segi ia adalah manik dan juga ia tidak untuk tidak menghasilkannya. Yang keempat, rukhsah dan azimah. Hukum rukhsah ialah hukum yang ditetapkan oleh Allah, berlaku secara umum sejak awal mulanya hukum tersebut. Menurut Syekh Muhammad Abu Zahra, azimah adalah hukum untuk pertama kali atau tahap awalnya dalam pelaksanaannya tidak menemukan kendala. Sedangkan pengertian hukum rukhsah adalah hukum yang ditetapkan karena adanya sebab yang memperbolehkan untuk meninggalkan hukum asal. Kemudian Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rukhsah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk memberi keringanan kepada mukallaf dalam keadaan tertentu yang memang menghendaki adanya dispensasi, atau hukum itu ditetapkan karena adanya kesulitan dalam kondisi tertentu. Contoh kecil saja dalam hukum azimah ini, contohnya seperti sholat 5 waktu. Itu kan sudah tentu, hukum yang sudah ada sejak awal waktunya, itu termasuk dengan azimah. Kemudian faktor yang menyebabkan adanya hukum rukhsah diantaranya: 1. Darurat, seperti dalam keadaan kelaparan yang teramat sangat dan dikhawatirkan akan meninggal dunia serta tidak menemukan makanan apapun selain bangkai, maka itu mendapat rukhsah. Rukhsah apa? Rukhsah dalam memakan bangkai itu dengan catatan kadar untuk mempertahankan hidup dan memakannya itu tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar. Yang kedua, untuk menghilangkan kesulitan pada serta kepayahannya. Seperti halnya boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena sakit, dan boleh bagi dokter laki-laki untuk melihat aurat perempuan ketika dalam proses pengobatan. Rukhsah dilihat dari segi hukum asalnya terbagi menjadi 2, yaitu rukhsah melaksanakan. Ialah keringanan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang menurut asalnya harus ditinggalkan. Dalam bentuk ini, asal perbuatan adalah terlarang dan haram hukumnya. Inilah hukum azimahnya. Dalam keadaan darurat atau hajat, perbuatan yang terlarang ini menjadi boleh hukumnya. Ini rukhsah yang melaksanakan. Kemudian yang kedua, rukhsah untuk meninggalkan. Ialah keringanan untuk meninggalkan perbuatan yang menurut hukum azimahnya adalah wajib atau sunnah. Dalam bentuk asalnya, hukumnya adalah wajib atau sunnah, tetapi keadaan tertentu si mukallaf tidak dapat melakukannya. Dalam arti bila dilakukan akan membahayakan terhadap dirinya. Dalam kondisi yang demikian ini, maka boleh dia meninggalkannya. Seperti halnya contoh kecil saja, orang yang memiliki Ka'bah sekar, kemudian jika ingin melakukan sholat dia tidak mampu untuk wudhu, padahal wudhu itu perkara yang pertama dilakukan, bersuci sebelum melaksanakan sholat, maka dia boleh tidak wudhu karena dia itu sangat takut akan luka bakarnya itu menjadi menyebar, maka dia boleh tidak wudhu tapi menggantinya dengan tayamum. Rukhsah dilihat dari segi bentuk keringanan itu ada 7. 1. Keringanan seperti bolehnya meninggalkan sholat Jumat, umrah, jihad dalam keadaan uzur. Yang kedua, keringanan dalam mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat bagi yang berada dalam perjalanan. Yang ketiga, keringanan seperti mengganti wudhu. Mengganti wudhu dengan tayamum. Ini karena tidak ada air, mengganti kewajiban berdiri dalam sholat dengan duduk dan lain sebagainya. Yang keempat, keringanan seperti pelaksanaan sholat duhur dalam waktu asar pada jamak takhir. Dalam catatan itu dalam perjalanan jauh atau musafir. Yang kelima, keringanan dalam mendahulukan mengerjakan sholat asar pada waktu duhur dalam jamak takdim di perjalanan. Yang keenam, keringanan seperti cara-cara pelaksanaan sholat dalam perang atau sholat khauf itu. Yang ketujuh, keringanan seperti membolehkan mengerjakan perbuatan haram dan meninggalkan perbuatan wajib karena ada udzur, seperti telah dijelaskan di atas. Maksudnya adalah boleh kita melakukan perbuatan haram
dan meninggalkan yang wajib, itu ya seperti tadi, terjebak di hutan terus tidak ada makanan selain bangkai, itu boleh makannya. Ruksah ditinjau dari segi keadaan hukum asal. Sesudah berlaku adanya ruksah, maksudnya apakah masih berlaku pada waktu itu atau tidak. Dalam hal ini ulama Hanafiyah membagi ruksah menjadi dua macam, yaitu ruksah tarfih dan ruksah ishat. Nah, ruksah tarfih ialah ruksah yang meninggalkan dari pelaksanaan hukum azimah, tetapi hukum azimah berlaku, dalilnya tetap berlaku. Contohnya yaitu saat mengucapkan ucapan yang mengkafirkan yang terlarang dalam hukum azimah, itu dibolehkan bagi orang yang dalam keadaan paksa selama hatinya tetap dalam keadaan iman. Yang kedua, ruksah ishat ialah menggugurkan hukum azimah terhadap pelakunya saat keadaan ruksah itu berlangsung. Contohnya yaitu mengqashar sholat dalam perjalanan. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Dan sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana Fauziatul Husna, kelas PAID. Langsung saja saya akan membahas tentang materi dari kelompok kami, yaitu sah dan batal. Pengertian sah menurut bahasa adalah sehat, sedangkan secara istilah sah adalah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Apabila suatu muamalah atau ibadah tidak memenuhi syarat atau rukunnya, maka hukumnya dinilai tidak sah. Contohnya dalam ibadah yaitu pelaksanaan zakat, puasa, haji, dan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Contoh dalam muamalah yaitu nikah, jual beli, wakaf, dan sebagainya, apabila sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sedangkan batal yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, seperti sholat yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Sah dapat dikatakan lepas tanggung jawab ataupun kewajiban di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Salat dikatakan sah karena telah dilaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh syariat dan akan mendapatkan pahala jika kita melakukannya dengan apa yang telah ditetapkan dalam syariat tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu fasid. Fasid menurut arti kata berarti rusak atau hilangnya bentuk dari suatu materi setelah bukti itu terwujud. Jumhur ulama mengatakan fasid sebagai sinonim dari kata batal, yaitu tidak cukupnya rukun atau syarat suatu perbuatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.